baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ananda semua sudah mau hadir pada kegiatan kita hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan pada hari sebelumnya. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran untuk kedepannya. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya bisa Silahkan Anda. angkat ini kita berdoa sebelum kita berdoa. Baik, terima kasih Ananda sudah mau mewakili teman-teman semuanya untuk membaca doa. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu, Ananda semua di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Kalau mendengar kata bimbingan kelompok, ada yang sudah tahu belum apa itu artinya? Belum juga ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi baru dan juga pengetahuan baru dari topik-topik yang dibahas nantinya. Oke, jadi tadi kan Ibu menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu suatu layanan yang ditujukan kepada sekelompok orang. Nah, sekelompok orangnya itu adalah kita semua, di mana dinamika kelompok itu seperti saat sekarang ini kita duduknya melingkar. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kita duduknya melingkar? Boleh angkat tangan kalau ada yang tahu alasannya kenapa? Silahkan Anda. Izin menjawab supaya kita bergerak. Oke, bagus, benar sekali ya. Jadi alasannya kita duduk melingkar ini supaya kita bisa melihat satu sama lain, tidak ada yang di belakang, jadinya mudah juga nanti kalau teman yang menyampaikan pendapat jadi terlihat oleh kita. Oke, baik. Dan nanti di dalam bimbingan kelompok ini Ibu harap Ananda secara sukarela untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan juga terbuka untuk menyampaikan apapun yang diketahui tentang topik yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi Ananda tidak perlu khawatir juga di dalam kelompok kita ini Ibu bisa jamin kerahasiaannya. Oke, jadi Ibu harap kegiatan kita ini berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi nanti kalau Ananda mau menyampaikan pendapat, boleh angkat tangan terlebih dahulu, baru Ibu akan menunjuk. Nah, dan juga kalau ada temannya yang sedang berbicara, mohon didengarkan dulu dengan seksama, baru boleh berpendapat. Ibu kan sudah menjelaskan tadi pengertian bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Di sini sudah ada yang saling mengenal sebelumnya? Belum
Siapa Anda? Semuanya nama saya Mutia Hamida, biasa dipanggil Mumut. Oke, Mumut. Ada yang mau bertanya kepada Mumut atau tidak? Silahkan dimulai dari yang juga bintang dulu. Saudari Gilang, tepatnya daerah mana? Baru. Silahkan tadi yang mau bertanya. Dari jurusan ya, sudah tahu. Ada lagi yang mau bertanya atau kita lanjut? Lanjut, siapa yang mau bersedia memperkenalkan dirinya? Silakan Anda. Semuanya, silakan nama saya Mutia Hamida. Biasa dipanggil Mutia. Oke, ada dua Mutia di kelompok kita sekarang. Ada yang mau bertanya kepada Mutia yang satu lagi? Silahkan Muhammad. Mutia asal dari mana? Asalnya dari Jambi. Oke, Jambi. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut. Oke, silakan. Oke, lanjut. Siapa yang mau memperkenalkan dirinya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Husnul Hayati, biasa dipanggil Husnul. Oke, Husnul. Ada yang mau bertanya atau tidak kepada Husnul? Oke, silakan. Saya dari nama saya. Boleh dilanjut? Oke, lanjut. Siapa yang mau memperkenalkan dirinya lagi? Silakan Anda. Perkenalkan, nama saya Naswa Fatima, biasa dipanggil Naswa. Oke, Naswa. Ada nggak yang mau bertanya kepada Naswa? Asal Silakan. dari mana? Dari nama saya. Saudara. Sama-sama dengan saya ya. Oke, ada lagi yang mau berkenalan? Silakan Anda. Perkenalkan semua, nama saya Farid Ramadan, biasanya dipanggil Farid. Farid, ada yang mau bertanya kepada Farid nih? Oke, Muhammad, silakan. Dari prodi mana? Dari masih Masih ada lagi? Oke, lanjut. Siapa yang belum memperkenalkan dirinya? Siapa yang mau duluan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Jenazli, biasa dipanggil Tia. Oke, Jia. Ada yang belum bertanya kepada Jia? Jika tidak ada, yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Karisma, biasa dipanggil Laras. Oke, Laras. Ada yang mau bertanya atau tidak kepada Laras? Oke, semuanya tadi sudah berkenalan. Sekarang giliran Ibu. Perkenalkan Anda semua. Nama Ibu Helin Parina. Anda bisa panggil Ibu Helin. Ada yang mau bertanya kepada Ibu Ananda? Orang mana Bu? Ibu orang nama saya Muhammad. Masih ada lagi? Tidak. Oke, kita kan sudah berkenalan tadi. Semuanya sudah memberikan nama dan juga ada beberapa teman yang mengatakan daerah asalnya. Untuk lebih akrab lagi, Ibu ingin memberikan sebuah permainan yaitu rangkai nama. Pertama menyebutkan nama dan juga hobinya. Lalu orang kedua menyebutkan nama orang pertama, lalu menyebutkan hobi orang kedua, begitu seterusnya. Kita mulai dari
panggilan saja. Muhammad Victor. Oke, lanjut. Muhammad Badinton Farid Miguel. Sudah semuanya ya? Oke, berharapkan dari adanya perkenalan dan permainan rangkai nama tadi, kita semua jadi lebih akrab dan juga tidak ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya ya. Oke, baik, kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu Ibu jelaskan kembali kegiatan hunian kelompok itu, atau kita singkat saja dengan PKP, yaitu adalah salah satu layanan dalam hunian konseling yang ditujukan kepada kita tadi sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, dan juga tujuannya untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas. Nah, Ibu ingin memberitahu bahwa dalam BKP ini ada dua topik, yaitu yang pertama topik tugas. Kita tidak menggunakan topik tugas pada hari ini, tapi kita menggunakan topik bebas, di mana topik bebas itu nanti berasal dari pendapat masing-masing Ananda semua menyampaikan topik-topik yang diketahui. Misalnya topiknya itu berupa fenomena atau sesuatu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan memiliki urgensi untuk dibahas atau diselesaikan. Oke, contoh topiknya bisa seperti bisa
dia memakai busana dalam satu kos. Jadi ini mungkin bagi orang-orang kan lihatnya kayak tiga orang ngapain gitu. Jadi sampai muncul pertanyaan masyarakat gitu, ini dua orang sesama dia kok tanpa busana gitu dalam satu kos. Dari yang sudah disampaikan Farid tadi bahwa kasusnya itu terjadi di dalam suatu kos, ada dua pria sesama jenis yang tidak memakai busana, jadi menimbulkan kecurigaan masyarakat. Lalu terjadilah penkan karena diduga adanya hubungan sesama jenis. Nah, kita sudah mendengar dari Farid. Kira-kira dari Ananda ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kasus yang sudah disampaikan oleh Farid? Oke, silakan Cia. Pelakunya sekarang Apa? pelakunya itu sekarang apakah ada ditindak lanjuti atau gimana? Untuk pelaku sendiri dari kabar terbaru sudah diamankan oleh pihak berwajib, masih diinterogasi. Ada pendapat lain dari Ananda? Izin bertanya. Silakan Mama. Itu kejadiannya jam berapa mulai? Kejadiannya dari berita itu mereka habis maghrib gitu, di situ warga. Masya Allah. Oke, dari yang sudah disampaikan Mama tadi, kita bisa mengetahui bahwa kasusnya itu termasuk dalam penyimpangan seksual. Nah, Ananda di sini ada yang tahu apa itu penyimpangan seksual? Oke, silakan Muhammad. Tindakan yang tidak sejalan dengan dinamika yang berlaku dalam masyarakat. Oke, bagus sekali. Jadi penyimpangan seksual menurut Muhammad itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ananda yang lain ada pendapat? Oke, Ananda yang lain ada yang mau berpendapat atau mengetahui apa itu penyimpangan seksual? Ya, silakan Mutia. Seksual itu segala tindakan, perilaku, atau dorongan kepada seksual yang menjadi sangat tidak wajar. Karena itu disebut dengan penyimpangan karena tidak sesuai dengan norma, sesuai nilai sosial dan adat. Oke, bagus sekali. Nah, tadi ada teman kita yang menyampaikan bahwa penyimpangan seksual itu
tindakan yang tidak wajar dengan adanya norma-norma yang berlaku. Jadi sesuatu yang wajar itu orang berhubungan pastinya antara laki dan perempuan. Kalau antara laki dan laki maka disebut juga dengan penyimpangan. Nah, kalau dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa penyebab dari orang itu melakukan penyimpangan seksual? Seperti contoh yang disampaikan oleh Farid tadi, kira-kira Anda ada yang mengetahui apa penyebabnya orang melakukan penyimpangan seksual? Oke, silakan dia. Jadi karena apa teman atau yang keluar dari sekitar dia, mungkin temannya itu yang menjadi penyimpangan. Bagus sekali. Dia tadi menyebutkan bahwa faktor lingkungan juga memang sangat berpengaruh terhadap cara seseorang bergaul. Nah, selanjutnya Anda masih ada yang mengetahui apa kira-kira penyebab seseorang melakukan penyimpangan? Silahkan Muhammad. Oke, bagus. Bisa juga dengan karena gangguan kepribadian gitu ya. Selanjutnya ada lagi, Muhammad silakan. Yang pasti faktor lingkungan sosial atau agama. Oke, bagus, benar. Ya, faktor lingkungan sosial dan pergaulan juga sangat mempengaruhi seseorang bisa jadi melakukan penyimpangan seksual. Nah, pergaulan yang tidak baik juga tadi seperti yang disampaikan oleh Jiha juga bisa menjadi penyebabnya. Oke, baik Ananda. Jadi tadi dari pengertian yang sudah kita bahas, penyimpangan seksual itu sebuah tindakan yang melanggar norma dan juga penyebabnya tadi ada beberapa disampaikan oleh Ananda dan juga teman-teman lainnya. Nah, dari pengertian dan penyebab tadi, siapa kira-kira yang mengetahui apa dampak dari jika seseorang itu melakukan penyimpangan seksual? Kira-kira apa kira-kira dampak yang terjadi apabila kita melakukan penyimpangan seksual? Dari Ananda, siapa yang mau berpendapat secara sukarela? Silakan Najwa. Gangguan kecemasan dan depresi bisa terjadi bisa menjadi dampak dari penyimpangan seksual. Yang lain bagaimana? Silakan Laras. Menjauhi dan Ya, betul sekali. Jadi kan sanksi sosial gitu ya. Oke, selanjutnya kepada Mutia. Ya, betul sekali. Itu terjadi apabila pelaku penyimpangan seksual itu merasa jerah kalau dia merasakan penyesalan. Selanjutnya Muhammad. Yang pasti dampak psikologis dan kesehatan mental. Betul. Jadi penyimpangan seksual tadi banyak sekali dampaknya yang bisa kita lihat. Ada gangguan psikologis dan juga perasaan menyesal
mencegahnya dengan melakukan beberapa strategi. Nah, dari Ananda, apakah ada yang mengetahui strategi apa yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari penyimpangan seksual? Oke, silahkan Bud. Oke, bagus. Adanya dukungan emosional dari orang sekitar bisa juga menjadi strategi agar tidak terjerat penyimpangan seksual. Oke, Ananda yang lain, silahkan Cia. Mungkin dari pihak sekolah, kampus ataupun sekolah yang berbeda dilakukan sosialisasi tentang apa nih nanti penyebab dari kalau mereka merupakan juga beberapa faktor kesehatan dan penyakit HIV. Oke, bagus. Ya, HIV tadi juga menjadi dampak dari penyimpangan seksual. Nah, Ananda yang lain ada yang mau berpendapat? Silakan Mutia. Sejak ini keluarga itu diperkuat lagi pendidikan moral dan agama. Betul. Ananda yang lain bagaimana? Oke, baik. Dan yang sudah kita bahas tadi, kita sudah
topik, ada 8 topik tuh yang sudah kita kemukakan, tapi yang kita bahas baru satu, yaitu tentang penyimpangan. Nah, Ibu di sini ingin memberitahukan kepada Ananda bahwa adanya kegiatan lanjutan yang akan kita lakukan untuk membahas topik-topik yang belum sempat kita bahas tadi. Nah, kira-kira ada dari Ananda yang ingin menyampaikan kira-kira kapan kegiatan kita akan dilanjutkan lagi? Oke, minggu depan semuanya setuju? Setuju. Baik, terima kasih Ananda. Untuk kegiatan selanjutnya akan kita lakukan minggu depan pada hari yang sama dan di ruangan yang sama. Nanti Ibu akan infokan lagi kepada Ananda semua. Oke, tadi kita awali kegiatan dengan membaca doa. Oke, baik, terima kasih Ananda semua sudah mau berpartisipasi aktif pada kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena tadi kita mulai kegiatan dengan membaca doa, maka kita akhiri kegiatan dengan membaca